apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi Anda yang masih harus bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Untuk menurunkan positivity rate dan angka kematian akibat COVID-19, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan ada 4 daerah yang menjadi fokus pada minggu ini. 4 daerah tersebut adalah Bali, Malang Raya, Yogyakarta, dan Solo Raya. Luhut optimis dalam minggu ini 4 daerah bisa menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Ada beberapa daerah memang dibutuhkan perhatian khusus karena masih tingginya jumlah kasus terkonfirmasi, positivity rate, dan juga jumlah kematian warganya, seperti Bali, Malang Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Solo Raya. Tapi ini semua daerah sudah kami tangani, dan kita mestinya melihat minggu ini akan membaik. Karena juga kemarin atau tadi angka sudah mulai sedikit membaik, tapi kami sangat yakin dalam 1 minggu ke depan ini akan tambah baik. Hal ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, sehingga telat dilakukan perawatan intensif di rumah sakit, yang akibatnya menyebabkan kematian karena saturasi oksigen mereka rata-rata di bawah 90. Terkait angka kematian tinggi, pemerintah telah melakukan berbagai intervensi untuk menurunkan angka kematian ini. Misalnya kami bentuk task force untuk menjemput yang positif dari rumah-rumah dan bawa kepada isolasi terpusat. Pemerintah mendorong pembukaan isolasi terpusat dan isoter baru di wilayah ini dan juga mendorong peran serta TNI, Polri, dan Pemda untuk terlibat aktif melakukan 3T. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers menyebut berdasarkan data yang dimiliki, angka kematian pasien COVID di IGD terjadi karena banyaknya pasien masuk sudah dalam kondisi saturasi oksigen yang rendah. Kondisi ini yang menyulitkan tenaga kesehatan dalam merawat pasien, sehingga terjadi kasus meninggal dalam ruang IGD. Khususnya angka kematian yang memang tinggi. Jadi Bapak Presiden beberapa kali menyampaikan ke saya, angka kematian kita tinggi. Dan benar, kita lihat, kita analisa dari 20 kota terbesar, kabupaten kota, yang tertinggi di mana saja kita sudah lihat identifikasinya. Ya. Dan ini menyumbangkan sebagian besar dari kasus kematian yang ada di kita. Di halaman selanjutnya, kita mengamati, ada perbedaan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Bahwa kematian itu terjadi kalau sebelumnya itu rata-rata 8 hari dirawat, sekarang 4,8 hari sudah wafat rata-ratanya. Jadi lebih cepat. Kemudian kita juga lihat, dulu kematian di IGD itu hampir tidak ada. Ya, sedikit sekali. Orang datang sakit, masuk IGD, dilihat, diperiksa, tunggu sebentar sampai ada kamar, dia masuk kamar, kemudian kondisinya memburuk, dia masuk ke ICU. Jadi kebanyakan memang dulu meninggalnya di ICU atau di kamar isolasi. Tapi dalam 3 bulan terakhir yang kita amati, di IGD justru kenaikannya, kematiannya tinggi, ya, meningkat dengan tinggi porsinya. Itu membuat kenapa mereka juga lebih sebentar, lebih singkat ada di rumah sakit sebelum wafat. Ya. Nah kita teliti lagi, kenapa yang wafatnya ini di IGD itu gara-gara apa? Dan kita sudah lihat bahwa sebagian besar karena saturasinya pada saat masuk sudah rendah sekali. Ya, sudah rendah sekali. Jadi kelihatan sekali jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit dalam kondisi saturasinya sudah di bawah 90, which is sudah sangat rendah. Harusnya kan di bawah 94 saja sudah harus dikirim. Itu banyak sekali. Jadi kesimpulan kita di halaman selanjutnya bahwa banyak pasien yang terlambat mendapatkan intervensi medis. Ya. Kita tanya ke banyak orang, memang banyak yang merasa mereka malu kalau mengakui mereka sakit COVID. Jadi mereka lebih baik diam dan diminta dirawat keluarganya.
Dr. Andrew William Toole, staf divisi virologi Departemen Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya menjelaskan bahwa varian virus COVID-19 Delta Plus ditenggarai masuk ke Indonesia sekitar bulan Juni 2021. Varian ini merupakan varian Delta dari India yang sudah bermutasi dan menjadi varian baru. Delta Plus diperkirakan memiliki kemampuan menyebar sama dengan varian Delta dan dalam beberapa penelitian mampu menghindari imun tubuh. Yang pertama kali diketahui untuk varian Delta Plus di Indonesia kan seperti yang disampaikan oleh Prof. Amin, Kepala Eijkman, ada di Sulawesi Barat dan juga di Jambi. Nah, untuk mengetahuinya itu di akhir Juli kemarin. Tapi ternyata sampel ini itu sebetulnya pertama kali diperiksa, dikonfirmasi positif itu sekitar bulan Juni. Jadi sudah sekitar sebulan dari pertama kali sampel itu dikonfirmasi, kemudian sampai diketahui ini ternyata varian Delta Plus itu sekitar 1 bulan. Jadi kalau lihat dari sampel ini sih berarti sekitar bulan Juni pertama kali diketahui ada varian Delta Plus. Cuman kalau misalkan kita pengen tahu lebih lanjut sebetulnya kapan sih masuknya, nah itu juga agak sulit, Mas, karena dari pasien-pasien yang sudah terdeteksi ini kita perlu cari tahu riwayat pasien-pasien ini bagaimana sebelumnya, apakah memang baru datang dari luar negeri ataukah mungkin sebelumnya pernah kontak dengan orang lain, orang yang menderita juga mungkin. Nah, dari situ baru kita bisa tahu sebetulnya masuknya kapan, apakah bulan Juni ini ataukah dari sebelumnya memang sudah masuk cuman nggak ketahuan, baru ketahuan di pasien-pasien ini. Nah, itu yang agak susah kita untuk melacaknya. Kalau berdasarkan pasien yang ada ini sih bulan Juni sekitaran kita tahu. Cuman itu tadi, kalau pengen betul-betul tahu sebetulnya masuknya kapan, ya itu harus di tracing ke belakang lagi yang tentunya sudah lewat sebulan lebih, agak sulit ya kita nanya ke orangnya riwayatnya bagaimana. Cuman kalau berdasarkan dari sampel ini ya sekitar bulan Juni. Kemudian untuk varian Delta Plus sendiri itu sebetulnya apa? Jadi varian Delta Plus ini sebetulnya adalah varian Delta yang sudah kita ketahui ya, yang asalnya dari India, cuman dia ada mutasi lagi. Jadi ada mutasi tambahan. Kalau dari hasil identifikasi dari pakar-pakar itu ada mutasi di K417N. Jadi ada tambahan mutasi ini sehingga menjadikan varian ini disebut sebagai Delta Plus. Jadi kalau kode awalnya yang Delta itu kan B16172. Nah, kalau yang Delta Plus ini ada tambahan titik 1 di belakangnya. Jadi 16172.1 atau dikenal juga dengan AY.1 karena ada tambahan mutasi ini. Nah, bedanya apa? Sebetulnya pada dasarnya masih sama dengan varian Delta yang sebelumnya sudah kita dengar. Cuman memang ada tambahan mutasi. Nah, mutasi ini sendiri juga sebetulnya bukan mutasi yang baru. Jadi mutasi ini itu ada juga pada varian beta ya yang ditemukan di Afrika Selatan dan varian gamma yang ditemukan di Brasil. Nah, mutasi ini terjadi pada protein spike. Efeknya apa? Efeknya adalah varian ini dia bisa mengikat lebih kuat pada reseptor yang ada di sel manusia.
Jadi di sel pernafasan manusia itu virus ini bisa berikatan lebih kuat. Efeknya apa? Efeknya jadinya virusnya lebih mudah untuk menginfeksi dan jumlah virusnya di dalam saluran pernafasan itu lebih banyak. Nah, karena hal ini juga lah jadinya lebih mudah untuk ditransmisikan, lebih mudah untuk ditularkan, dan juga ada kemungkinan sakitnya bisa lebih berat daripada varian yang lain. Ya, kemudian dari hasil penelitian pakar juga, yang varian Delta Plus ini ada kemungkinan selain mudah ditransmisikan, dia juga bisa menghindari sistem imun. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UB menilai banyak masalah dalam manajemen publik untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Hal ini dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Hal ini disampaikan dalam webinar reformasi manajemen sektor publik yang merupakan kegiatan The First Lekantara Annual Conference on Government, Public Administration, Law, Politics, and Social Science. Ini kan pengukurannya dari 3 hal, kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Berarti dalam situasi COVID ini, dari data yang ada, berarti kita memang punya masalah dalam situasi sekarang ini, dalam hal pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Ini terlihat jelas dari data IPM kita yang melandai seperti ini, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita juga bisa lihat dari usia harapan hidup ini ya, usia harapan hidup itu juga kelihatan ya situasinya seperti ini. Dan tentu saja kalau datanya dilanjutkan sampai tahun ini, apalagi yang gelombang kedua, karena ini baru sampai tahun 2020, tentu banyak akan terganggu ini datanya, karena kan banyak yang meninggal kan. Sekarang bagaimana kebijakan pemerintah dan manajemen pemerintah dalam mengalokasikan anggarannya untuk permasalahan-permasalahan yang tadi terlihat di depan mata kita gitu ya. Permasalahan COVID ya, kemudian itu berimplikasi pada indikator-indikator makro yang kelihatan sekali bahwa kita dalam kondisi yang kurang bagus atau memprihatinkan. Nah, kalau kita lihat potret bagaimana pemerintah memanage anggarannya, itu bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Dari alokasi anggaran 6 besar kementerian ya. Yang pertama ya, Bapak Ibu bisa lihat itu ya, angka tertinggi ternyata PUPR. Berarti di sini bicara tentang infrastruktur. Betul kan? Ya, PUPR itu kan banyak berkaitan dan ini berhubungan dengan pembangunan infrastruktur. Itu nomor 1. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu di 2001 itu yang angka yang warna merah ini. 149,8 triliun. Padahal di tahun sebelumnya, 2020 itu hanya 75,6 triliun. Jadi infrastruktur itu jauh di bawah ke anggaran yang lain-lain, termasuk kesehatan, Kemendikbud gitu ya. Itu lihat angka yang warna kuning itu. Warna kuning itu yang Kementerian PUPR, warna kuning itu tahun 2020. Yang 2019 itu yang warna hitam. Jadi hitam itu 2019, kuning itu 2020, yang merah itu 2021. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita bicara keberpihakan pemerintah terhadap manajemen anggarannya, seharusnya penekanan itu kan pada kesehatan dan Kementerian Sosial. Tapi di sini Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan masuk di ranking ke-4 dan ke-5. Ya, jadi Kementerian Kesehatan ini itulah sebenarnya yang harus digelontorkan anggaran bantuan ya per bulan ataupun dikasih sembako ya dan lain-lain ya, itu di beberapa negara itu bahkan ada yang cash money dikasih gitu loh. Nah, tapi kalau kita lihat potret di kita di sini gitu ya, ternyata memang nggak prioritas gitu loh. Itu Kepmensos, Kepmenkes itu urutan ke-4, ke-5. Yang paling prioritas bagi pemerintah saat ini ya Kementerian Pertahanan ya. Itu Kementerian Pertahanan itu 137 triliun. Ya, seperti beli pesawat terbang, ya, beli tank apa begitu kan? Kapal selam dan lain-lain gitu loh ya.
itu memang diperlukan gitu ya. Tapi lihat situasi gitu ya. Situasi kita kan sekarang lagi COVID gitu loh. Ya bisa kan itu ditunda dulu untuk sementara ini, direalokasilah anggarannya untuk kasihan itu teman-teman kita di PPKM, banyak yang disuruh nggak bisa jualan dan lain-lain, tapi terus makannya dari mana mereka kalau nggak di backup oleh pemerintah. Lah kalau anggarannya memang manajemen anggarannya seperti ini, bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan untuk support itu? Nah ini yang menjadi kendala ya. Polri pun bahkan mendapat 112 triliun gitu ya, jauh daripada Kemensos. Kemensos itu hanya 92 triliun, bahkan Kementerian Kesehatan hanya 84. Nah ini ya. Nah ini sebenarnya dari sini kita bisa. Teknik Pengairan UB berhasil mendapatkan program Competitive One 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang merupakan implementasi dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bagaimana proyeksi program Competitive Fund yang saat ini dilakukan oleh Teknik Pengairan UB? Berikut penjelasan dari Ketua Jurusan Teknik Pengairan UB, Dr. Usi Andayawanti. Di pengairan ini ada 2 program besar yang akan kita sampaikan di Competitive Fund ini, atau program kompetisi Kampus Merdeka ini. Yang utama adalah peningkatan produktivitas dan efektivitas hasil pembelajaran melalui inovasi kolaboratif teaching, dalam tentunya berkait dengan mitigasi bencana dan pengelolaan das yang menunjang agronomi atau pertanian yang berkelanjutan tadi. Yang kedua itu adalah peningkatan kerjasama nasional dan internasional dalam pengembangan penelitian melalui inovasi research lintas bidang ilmu. Itu program besarnya adalah itu. Kemudian masing-masing mempunyai beberapa subaktivitas. Jadi kita meningkatkan, utamanya adalah meningkatkan pengalaman mahasiswa, karena Kampus Merdeka kan utamanya adalah untuk mahasiswa, jadi aktivitas kita juga kita utamakan juga untuk peningkatan pengalaman mahasiswa di luar kampus melalui implementasi magang dan kewirausahaan. Kemudian yang kedua peningkatan kolaboratif research, di mana kolaboratif teaching dulu, teaching untuk menunjang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu untuk mencapai IKU yang berkaitan dengan dosen. Kemudian yang aktivitas ketiga, peningkatan sinergi keilmuan bidang sumber daya alam untuk meningkatkan produktivitas hasil penelitian terapan yang berkait juga dengan dosen. Jadi intinya adalah kita menunjang Kampus Merdeka itu untuk mendukung supaya kita mendapatkan indikator kinerja utama. Yang utamanya adalah untuk mahasiswa, dosen, kualitas lulusan terutama, dan kualitas dosen dan pengajar, serta untuk menunjang kualitas kurikulum. Itu program yang akan kita laksanakan seperti itu. Tentunya diharapkan pelaksanaan ini semuanya sesuai dengan programnya Kampus Merdeka. Kita bekerja sama dengan DUDI. DUDI itu Dunia Usaha dan Industri. Jadi ya kita mempunyai mitra untuk mahasiswa itu, kita mempunyai mitra kerja kita itu, mitra atau yang DUDI itu kita punya kerjasama dengan Perum Jasa Tirta, kemudian dengan BPWS, Badan Wilayah Sungai Jawa Timur, dan PUSDA Jawa Timur juga. Itu yang mitra kita. Sedangkan mitra yang untuk collaborative research itu kita bekerja sama dengan Kyoto University, IHE Delft, Deltares. Jadi dengan luar negeri juga kita bekerja samanya seperti itu.
Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, terutama dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan UB menggandeng Mero Foundation untuk terlibat dalam program 3-in-1. Dosen FBIK, Ade Yamin Dago menyebutkan, dengan MOA yang sudah dilakukan pihaknya akan menggandeng Mero dalam aktivitas yang lebih banyak, mulai dari PKL, kuliah tamu, penelitian, hingga skripsi. Kami dan Mero Foundation itu baru saja melakukan drafting MOU atau MOA ya, di tingkat fakultas untuk melakukan kerjasama baik itu PKL maupun juga skripsi, dan juga kedepannya kami juga akan melakukan kegiatan 3-in-1. 3-in-1 yang sudah hibahnya itu kami dapatkan dari Universitas Brawijaya. Nah, saat ini mahasiswa yang ada di sana itu baru 3 orang. Insya Allah nanti akan banyak lagi mahasiswa UB yang akan ke sana. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, kegiatan kerjasama ini tidak hanya dalam kegiatan PKL saja, tapi kami mengundang Mero menjadi pemateri atau narasumber dalam kegiatan 3-in-1, sehingga nanti ke depannya diharapkan akan banyak mahasiswa UB yang akan tertarik pergi ke Mero. UB Forest yang merupakan salah satu unit usaha di bawah Badan Usaha Akademik baru saja melakukan panen kopi jenis Robusta sebanyak 1,5 ton untuk tahun 2021. Hasil panen ini merupakan kerjasama antara UB Forest dengan petani Dusun Buntoro yang berada di sekitar lokasi UB Forest. UB Forest sekarang dalam masa panen 2021 hasil sharing petani di Desa Buntoro sebanyak 1,5 ton. Sekarang masih dalam proses penjemuran. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas.